Kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 698. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kabut hitam untuk saat ini terus menyebar di seluruh langit di tempat pertempuran Soyen melawan Dewa Jahat peringkat ke-7. Dan kemudian sang Dewa Jahat peringkat ke-7 itu pun segera mengatakan, pembuluh darah iblis Tiansan, segel ilahi 10.000 cahaya. Sebuah kekuatan yang lainnya kini telah bercampur dengan kekuatan hitam tersebut. Dan kemudian Soyen menyadari bahwa kekuatan yang dia gunakan itu mengandung kekuatan dari ras malaikat. Hal ini telah memberikan sebuah pengekangan yang cukup luar biasa di dalam tubuh seorang Soyen. Tidak butuh waktu yang lama, sebuah formasi hitam bercampur dengan kuning ini telah muncul di langit. Yang tidak lain itu adalah segel ilahi 10.000 cahaya yang berasal dari ras malaikat. Soyen sambil melihat pada segel ilahi 10.000 cahaya itu, dia pun berkata pada Dewa Jahat peringkat ke-7, keluarga malaikat itu sangat suci dan juga khidmat, dikagumi, dihormati di dalam dunia 1000 besar. Tapi tidak disangka akan muncul seorang pengkhianat sepertimu. Hari ini aku akan membersihkan kejahatan atas nama ras malaikat, karena kau telah benar-benar mencoreng kekuatan malaikat di dalam dunia 1000 besar. Soyen yang juga tidak ingin kalah, dari dalam tubuhnya telah langsung mengeluarkan kekuatan api yang berjumlah 7 warna. Hal ini pun bergabung satu sama lain dan kemudian Soyen mengatakan armor api suci. Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari Soyen langsung diselimuti armor api suci yang seolah-olah tidak akan pernah mampu ditembus oleh hal apapun. Armor api suci yang berada di tubuh dari Soyen kali ini juga memiliki sebuah pusaran api, dan itu telah melahap berbagai hal yang berada di sekitarnya dan diubah menjadi energi untuk dialirkan ke dalam tubuh dari Soyen. Sambil melihat Dewa Jahat peringkat ke-7 itu, Soyen pun mengatakan, sekarang saatnya untuk menyelesaikan keluhan di antara kita berdua. Soyen melambaikan tangan dan kemudian kekuatan 7 api suci kali ini juga langsung berubah menjadi 7 simbol suci. Hal seperti ini berputar-putar di sekitar tubuh dari Soyen. Menyaksikan kemampuan Soyen yang cukup luar biasa membuat Dewa Jahat peringkat ke-7 tidak berani meremehkan sedikit pun, dan kemudian dia mengubah segel di tangannya sambil berteriak, segel ilahi 10.000 cahaya, musnahkan bocah sialan itu. Kekuatan cahaya langsung dilemparkan dari dalam segel 10.000 cahaya, dan kemudian hal seperti ini melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Soyen. Berbagai kehampaan yang dilewati langsung meledak begitu saja. Bahkan kekuatan jahat yang berada di sekitarnya kali ini juga telah musnah. Menghadapi serangan yang sangat mengerikan seperti itu membuat raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius, bahkan jantungnya berdetak dengan cepat. Soyen merasa apabila dirinya terkena serangan dari segel ilahi 10.000 cahaya ini, jika tidak mati mungkin akan terluka parah. Soyen yang tidak ingin menyerah kemudian mengatakan, 7 simbol suci, ayo lakukan dan berikan perlawanan pada kekuatan itu. Tanpa ragu Soyen langsung melemparkan 7 simbol suci itu ke arah langit dan kemudian berbenturan dengan serangan cahaya. Namun hal seperti ini sangat mudah dipatahkan dan juga dihancurkan. Dewa Jahat peringkat ke-7 ketika menyaksikan serangan dari Soyen benar-benar lemah seperti itu, dia pun kali ini segera berkata, seranganmu hanya seperti seekor semut dan tidak layak disebutkan di hadapan seorang diriku, karena aku sudah mengetahui seluruh trik yang kau gunakan dari masa lalu. Sementara kau tidak mengetahui siapa aku sebenarnya. Apakah saat ini kau masih punya cara untuk menghadapi diriku? Mendengarkan ucapan dari Dewa Jahat peringkat ke-7 membuat raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius, karena apa yang dia katakan memang benar. Dan saat ini jika Soyen ingin mengalahkan Dewa Jahat peringkat ke-7 itu, maka dia harus menggunakan sebuah teknik yang baru, karena seluruh teknik-teknik lama telah diketahui oleh musuh. Hal ini terjadi dikarenakan Dewa Jahat peringkat ke-7 telah berhasil mengumpulkan seluruh informasi yang dimiliki dari seorang Soyen. Serangan kekuatan cahaya masih meluncur ke arah Soyen, dan kemudian Soyen pun saat ini masih tidak menyerah. Dia melemparkan kekuatan 7 api suci dan kemudian memberikan ledakan yang luar biasa. Hal itu telah membuat kekuatan cahayanya langsung menyebar dalam seketika. Melihat apa yang dilakukan Soyen,
membuat raut wajah Dewa Jahat peringkat ke-7 sedikit memiliki sebuah kekaguman. Dewa Jahat peringkat ke-7 segera tersenyum pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Xiaoyan, kau memang cukup luar biasa dan kali ini kau benar-benar pantas untuk melihat wujud asliku. Kalau begitu, cobalah kekuatan yang satu ini." Tanpa ragu lagi Dewa Jahat peringkat ke-7 mengubah segel yang berada di telapak tangannya dan kemudian tidak butuh waktu yang lama, kulit aslinya kini telah mulai runtuh dalam seketika dan kemudian hal seperti itu telah menunjukkan raut wajah sebenarnya dari Dewa Jahat peringkat ke-7 ini. Dia sebenarnya adalah lelaki tua yang di dahinya memiliki sebuah simbol dengan kata-kata cahaya. Xiaoyan ketika melihat wujud asli dari Dewa Jahat peringkat ke-7 ini yang telah berubah menjadi lelaki tua, dia hanya bisa berkata, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya wujudmu sebelumnya hanyalah sebuah penyamaran dan inilah wujud aslimu." Pandangan mata dari Xiaoyan menyipit ketika dia melihat kata-kata cahaya yang berada di dahi lelaki tua ini dan kemudian hal seperti itu membuat keterkejutan di raut wajah seorang Xiaoyan. Lalu secara spontan dia berkata, "Tunggu, sebenarnya kau adalah orang yang paling dicari oleh ras malaikat." Dewa Jahat peringkat ke-7 yang sudah berubah menjadi lelaki tua ini pun menimpali perkataan dari Xiaoyan. "Awalnya aku merupakan salah satu pemimpin dari cabang tahta suci yang berada di dalam dunia manusia. Tapi orang-orang dari kerajaan malaikat itu benar-benar bias. Mereka telah merampas identitas dan juga kekuatan malaikat di dalam diriku. Mereka merampas segalanya." Xiaoyan kemudian membuat sebuah tebakan, "Dan pada akhirnya kau berubah menjadi Dewa Jahat peringkat ke-7. Jika aku tidak salah tebak, namamu adalah Dewa Bermata 7, Liu Hui." Mendengarkan hal seperti ini, pandangan mata dari Liu Hui kali ini menunjukkan sebuah keterkejutan dan kemudian dia berteriak, "Diam kau bocah sialan, berani-beraninya kau memanggil namaku. Kau hanyalah keturunan dari klan Xiao yang telah terjatuh dan kali ini kalian semuanya pantas mati. Jika bukan karena janji-janji palsu yang telah dibuat oleh Xiao Lingshan kepada Dewa Racun Zuan He, bagaimana mungkin aku dan juga para nenek moyangku akan hancur total. Seluruh ras kita telah disingkirkan oleh kerajaan malaikat dan semua ini adalah kesalahan dari klan Xiao. Xiaoyan, aku akan melenyapkan dirimu dan kemudian memurnikanmu menjadi boneka paling sempurna, membuatmu sebagai keturunan terakhir dari klan Xiao untuk aku ubah menjadi pengikut ras jahat." Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia mendengarkan kata-kata seperti ini, kemudian dia pun menimpali. "Dewa Bermata 7 Liu Hui, pantas saja selama ini kau menggunakan tubuh samaran. Ternyata kau memang pengkhianat besar dari dunia ini. Di masa lalu kau telah dikalahkan oleh Dewa Racun Zuan He dan sekarang generasi muda ini juga akan memberikanmu pelajaran karena kau tidak tahu bagaimana caranya untuk bertobat." Liu Hui kemudian menimpali, "Tahu apa kau bocah ingusan? Semua itu bukan salah kita, tapi salah dari dunia ini. Hanya di bawah kepemimpinan dari ras jahat, kita bisa membangun dunia di mana sebuah makhluk akan mendapatkan sebuah keabadian dan juga kebahagiaan. Sekarang, Dewa Jahat peringkat ke-7 adalah diriku, dan diriku adalah Dewa Jahat peringkat ke-7. Setelah berkata seperti ini, gelombang yang sangat jahat dibangkitkan dari dalam tubuh Liu Hui ini, dan kemudian kekuatan itu seolah-olah telah memenjarakan seluruh jiwa yang berada di dalam tempat ini. Bahkan jiwa dari seorang Xiaoyan sendiri merasakan tekanan yang sangat berat dan hal ini belum pernah dia rasakan di masa lalu. Xiaoyan ketika merasakan kekuatan yang sangat misterius tersebut hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata dengan penuh ketidakpercayaan, sebenarnya itu adalah kekuatan jiwa di level alam pengembaraan abadi. Level ini benar-benar sama dengan level kekuatan jiwa dari seorang Xiaoyan dan itu telah membuat kekuatan jiwa Xiaoyan merasakan kegelisahan yang besar. Dewa Jahat peringkat ke-7 yang tidak lain adalah Dewa Bermata 7 Liu Hui tidak hanya memiliki kekuatan ras jahat di dalam tubuhnya saat ini, tapi dia juga memiliki kekuatan dengan atribut cahaya dari ras malaikat dan juga kekuatan jiwa yang sangat menakutkan.
Detik berikutnya, dewa jahat peringkat ketujuh itu pun segera berkata, kekuatan 7 mata. Baru saja mengatakan hal seperti ini, kekuatan hitam, kekuatan jiwa, dan juga kekuatan atribut cahaya yang berada di dalam tubuh Liu Hui ini telah langsung mengembun di udara dan kemudian berubah menjadi sebuah formasi besar yang memiliki 7 mata di sisi-sisinya. Dan itu sebenarnya merupakan formasi 7 mata yang kali ini telah mengunci tubuh dari Soyen. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen bisa merasakan sebuah keanehan di dalam tubuhnya ketika dia telah dikunci oleh formasi 7 mata itu. Kali ini, Soyen merasa dia tidak mampu menggunakan kekuatan yang berada di dalam dirinya. Dan formasi 7 mata ini sangat berbeda dengan kekuatan yang digunakan oleh seorang master formasi pertempuran. Maka dari itu Soyen tidak mampu menghancurkan formasi ini dengan kekuatan mental. Rasa lemah, linglung, putus asa secara perlahan menyerbu hati dari seorang Soyen. Emosi-emosi yang aneh kali ini juga secara perlahan mengikis dan juga melahap tekad dari seorang Soyen. Seolah-olah Soyen merasa bahwa dirinya saat ini merupakan tahanan yang dipenjara dan tidak akan pernah mendapatkan sebuah ampunan. Tidak ada cara untuk bisa melepaskan diri dari belenggu kekuatan seperti ini. Satu-satunya hal yang menunggu Soyen hanyalah kematian. Melihat Soyen yang seolah-olah tidak berdaya, membuat Liu Hui tiba-tiba saja mengatakan, Soyen, ini adalah kekuatan segel jahatku yang secara khusus disiapkan untuk melawan dirimu. Perkenalkan, formasi 7 mata. Saat ini, kau tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh di dalam dirimu. Dan bagaimana caranya kau akan melawan diriku? Kali ini, aku akan menggunakan pukulan terkuat yang aku miliki dan juga membuatmu menyadari dengan jelas betapa bodohnya keputusanmu untuk memprovokasi ras jahat asing. Setelah berkata seperti ini, telapak tangan dari dewa jahat bermata 7 yang tidak lain adalah Liu Hui mulai membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian dia juga menyanyikan mantra-mantra khusus dari ras malaikat tahta suci. Detik berikutnya berbagai energi yang berada di sekitar tempat ini semuanya mengalir ke dalam tubuh dari Liu Hui tersebut. Dan sebenarnya dia ingin menggunakan teknik terlarang beratribut cahaya dari dalam tahta suci untuk melenyapkan Soyen sepenuhnya. Hal ini dia lakukan karena tahu Soyen memiliki kekuatan 7 api suci yang sangat menakutkan di dalam dirinya. Maka dari itu, satu-satunya hal yang bisa mengalahkan Soyen hanyalah teknik terlarang dengan atribut cahaya yang paling murni di dalam tahta suci ini. Meskipun untuk sementara waktu dia harus kehilangan kekuatan ras jahat, tapi tidak peduli selama Liu Hui ini berhasil melenyapkan Soyen sebagai keturunan terakhir dari Grand Xiao. Berbagai lantunan mantra masih diucapkan oleh seorang Liu Hui dan untuk mengaktifkan teknik terlarang ini masih membutuhkan waktu. Tapi sekarang Soyen juga tidak mampu berbuat apapun. Tubuhnya benar-benar telah tertekan oleh kekuatan formasi 7 mata. Pandangan mata dari Soyen menatap tajam pada Liu Hui dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, sial, jika terus begini, begitu teknik terlarang itu meluncur ke arahku, aku khawatir tubuhku ini akan hancur total. Ketika Soyen dalam kekhawatiran seperti ini, tiba-tiba saja belenggu energi yang berada di area pertempuran ini kali ini telah serak mengalami sebuah retakan dan kemudian 3 orang gadis telah muncul yang tidak lain itu adalah Yun Yun, Duan Qifei dan juga Mu Ying Ying. Mereka bertiga berteriak secara serempak, Soyen! Sementara Soyen kali ini ketika melihat ketiganya telah muncul di dalam tempat ini, kekhawatirannya menjadi jauh lebih besar dan kemudian Soyen pun berkata, jangan datang ke sini, cepat pergi. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba energi hitam yang berada di langit kini telah langsung meluncur ke arah ketiganya dan kemudian hal itu menyeret mereka bertiga
untuk menuju tempat tertentu dan kemudian dipenjarakan di dalam energi hitam. Kali ini Duan Qifei, Yun Yun, dan juga Mu Yingying tidak mampu melepaskan diri dari belenggu energi kekuatan hitam ini. Zhou Yan menjadi tambah pusing saja. Masalahnya sendiri belum kelar dan saat ini mereka bertiga malah muncul dan kemudian menjadi beban tambahan bagi seorang Zhou Yan. Duan Qifei, Yun Yun, dan juga Mu Yingying yang telah dipenjara di dalam energi hitam hanya bisa berkata, sial, kekuatan macam apa ini sebenarnya? Duan Qifei juga menimpali, ini adalah kekuatan ras jahat. Tidak mudah bagi kita untuk melepaskan diri dari kekuatan pemenjara ini. Liu Hui telah berhasil membentuk teknik terlarang miliknya dan kemudian sinar cahaya kini telah muncul dari dalam dirinya dengan cara yang cukup terang. Dia pun membuka mata lalu melihat pada Zhou Yan yang berada di bawah sana sambil mengatakan, Zhou Yan, hari ini kau akan paham bahwa tempat ini akan menjadi makam darimu, dan semoga kalian semuanya menikmati pemandangan penuh dengan kemakmuran. Sinar cahaya yang baru saja dikeluarkan dari dalam tubuh seorang Liu Hui kini langsung dialirkan pada formasi 7 mata, dan kemudian hal seperti itu membuat 7 mata yang telah mengekang Zhou Yan sekarang mengeluarkan sinar cahaya yang benar-benar mengerikan, dan Zhou Yan bisa merasakan bahwa dalam tubuhnya kali ini menjadi semakin lemah, bahkan jiwanya juga terasa panas seolah-olah akan dihancurkan menjadi debu. Bahkan jika orang sekuat Kaisar Iblis di dalam tempat ini, mungkin dia juga tidak akan bisa menghadapi kekuatan teknik terlarang yang telah dibentuk oleh Liu Hui ini. Raut wajah seorang Zhou Yan telah dipenuhi kepanikan yang luar biasa, dan dia masih memikirkan cara bagaimana untuk melawan serangan yang sangat mengerikan dari seorang Liu Hui. Di dalam penghalang energi yang berwarna hitam, raut wajah Mu Yingying, Yun Yun, dan juga Duan Qifei dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan luar biasa ketika melihat Zhou Yan disiksa oleh kekuatan segel terlarang, dan kemudian hal itu membuat ketiganya berteriak, Zhou Yan! Saat ini Zhou Yan benar-benar merasakan rasa sakit yang luar biasa akibat serangan dari teknik terlarang ini. Mu Yingying tanpa sadar meneteskan air mata dan kemudian dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sebuah perasaan gelisah telah memenuhi seluruh hati dari gadis cantik ini. Armor api suci yang telah melindungi tubuh dari Zhou Yan secara perlahan mengalami sebuah retakan, dan kemudian sisik-sisik naga yang juga berada di tubuhnya kali ini telah merembes cairan berwarna merah. Yun Yun sendiri juga tidak tega melihat Zhou Yan menahan siksaan yang sangat mengerikan dari kekuatan teknik terlarang atribut cahaya Liu Hui. Pandangan mata dari Duan Qifei tiba-tiba saja melihat pada Liu Hui sambil mengatakan, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan jahat, tapi itu juga mengandung kekuatan atribut cahaya yang sangat murni. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada dewa jahat peringkat ke-7 ini? Pandangan mata dari Mu Yingying melihat pada Yun Yun, dan kemudian dia mengatakan, kakak Yun Yun, ayo kita gabungkan kekuatan dan hancurkan pelindung energi dari kekuatan hitam ini. Yun Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian tanpa ragu lagi keduanya mengeluarkan kekuatan api yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Mereka berdua kali ini mencoba menghancurkan penghalang energi hitam yang telah mengurung mereka bertiga. Duan Qifei sekarang juga langsung mengeluarkan kekuatan petirnya untuk memberikan bantuan. Ketiga gadis ini telah bersama-sama memberikan hantaman yang luar biasa pada pelindung energi hitam supaya mereka bisa keluar dari dalam tempat ini dan kemudian menyelamatkan Zhou Yan dari siksaan kekuatan teknik terlarang atribut cahaya ras tahta suci. Meskipun yang diterima Zhou Yan saat ini hanyalah tahap awal dari teknik terlarang, tapi rasa sakit luar biasa telah menyiksa dirinya.
jika sampai Liu Hui melepaskan kekuatan teknik yang sebenarnya, mungkin itu memang benar menghancurkan tubuh dari Zhou Yan. Tidak butuh waktu yang lama, Zhou Yan telah memaksakan seluruh kekuatan yang berada di dalam dirinya, dan kemudian api kini telah berkobar di seluruh tubuh dari seorang Zhou Yan. Melihat hal seperti itu membuat Yun Yun tiba-tiba saja berteriak, "Zhou Yan, jangan!" Tapi Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kalian bertiga tidak perlu khawatir, ini adalah pertarunganku." Detik berikutnya, kekuatan api yang luar biasa itu telah digabungkan oleh Zhou Yan menjadi simbol suci yang sangat besar, dan kemudian dia pun melemparkannya pada formasi 7 mata. Akhirnya, formasi 7 mata itu pun hancur lebur. Tapi kekuatan yang tadi dikeluarkan oleh formasi 7 mata itu masih tertinggal di dalam tubuh Zhou Yan, dan hal seperti ini masih membatasi seluruh kekuatan penuh seorang Zhou Yan. Detik berikutnya, penghalang energi hitam juga telah berhasil dihancurkan oleh Yun Yun, Mu Yingying, dan juga Duan Qifeng. Ketiganya pun dengan cara yang cukup panik melesat dengan cepat menuju ke arah Zhou Yan, dan kemudian kali ini sambil memandangi tubuh dari Zhou Yan yang sudah terluka, Yun Yun bersama dengan Mu Yingying segera bertanya, "Zhou Yan, apakah kau baik-baik saja?" Sementara Duan Qifeng juga mengatakan, "Zhou Yan, tubuhmu sudah terluka parah seperti ini, turunlah. Biarkan dewa jahat peringkat ke-7 itu, kita bertiga yang mengatasinya." Zhou Yan cukup terkejut dengan ucapan dari Duan Qifeng karena mereka bertiga berniat untuk melawan dewa jahat peringkat ke-7 dan menyuruh Zhou Yan untuk mundur demi memulihkan kekuatan. Tapi Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia melangkah maju, masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur, dan Zhou Yan akan tetap bertarung melawan dewa jahat peringkat ke-7 ini yang masih mempersiapkan teknik terlarang sampai tahap akhir. Melihat kekeras kepalaan yang dimiliki Zhou Yan, hal itu membuat Duan Qifeng kemudian berkata, "Zhou Yan, kenapa kau harus keras kepala seperti ini? Apakah kau masih ingin menjadi seorang yang sok pahlawan di tempat ini? Jika kau terus melawan dia dengan kondisimu yang seperti sekarang, maka kau akan benar-benar mati." Zhou Yan tidak mempedulikan ucapan dari seorang Duan Qifeng. Hal ini membuat Duan Qifeng merasa cukup geram. Dia kemudian mengeluarkan payung hantu dan dewa, lalu memberikan pukulan pada seorang Zhou Yan menggunakan payung itu. Tapi kekuatan pukulan ini benar-benar diabaikan oleh seorang Zhou Yan, dan kemudian hal seperti itu dilahap masuk ke dalam armor api suci yang masih menyelimuti tubuh dari Zhou Yan ini. Pandangan mata dari seorang Zhou Yan masih menatap tajam pada dewa jahat peringkat ke-7 yang masih berdiri di langit, dan dia terus mempersiapkan kekuatan teknik terlarang tahap akhirnya. Mu Yingying tiba-tiba saja berkata, "Kakak Zhou Yan, kau ingin bantuan apa? Katakan saja dan kita akan melakukannya sesuai dengan perintahmu." Zhou Yan segera mengatakan, "Untuk saat ini kalian mundurlah dan bantu aku lindungi dunia yang berada di bawah langit ini. Sementara dewa jahat peringkat ke-7 biarkan menjadi urusan pribadiku karena ini adalah pertempuranku." Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan membuat Mu Yingying dan juga Yun Yun serta Duan Qifeng hanya saling berpandangan, dan kemudian mereka bertiga hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu secara perlahan turun dari langit. Karena Zhou Yan sudah membuat keputusan seperti itu, tidak ada satupun dari mereka bertiga yang bisa mencegah keputusan seorang Zhou Yan. Detik berikutnya Zhou Yan sedikit tersenyum pada dewa jahat peringkat ke-7 yang bernama Liu Hui, dan kemudian dia mengatakan, "Liu Hui, karena kau sangat menyukai penghinaan dan juga penghancuran seperti ini, maka aku akan membuatmu merasakan kemarahan seorang penguasa api suci." Kekuatan sumber 7 api suci secara perlahan mengalir keluar dari dalam tubuh Zhou Yan, dan kemudian hal itu berubah menjadi 7 simbol suci yang berputar-putar di sekitar tubuh dari Zhou Yan ini. Sementara di sisi lain, dewa jahat peringkat ke-7 yang masih mempersiapkan teknik terlarang tahap akhirnya kali ini telah berhasil membentuk sebuah matahari raksasa dengan kekuatan sinar cahaya terang yang terus terpancar dari dalamnya. Melihat apa yang dilakukan Zhou Yan membuat Liu Hui kemudian tertawa sambil mengatakan, "Ingin mengalahkan diriku hanya dengan kekuatan seperti itu? Sayangnya kau benar-benar tidak tahu kekuatan malaikat
dan juga teknik terlarang. Soyen, kekuatan seni terlarang yang aku ciptakan jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh semut sepertimu. Begitu teknik terlarang ini aku lepaskan, bukan hanya domain Jiwali yang akan hancur total, tapi seluruh dunia hantu. Beginilah jadinya jika kau melawan ras jahat. Tunggu saja sampai jiwa dan juga ragamu musnah menjadi debu. Meskipun mengatakan hal seperti ini, Liu Hui masih penasaran. Bagaimanapun kekuatan di dalam tubuh Soyen masih terkekang oleh formasi 7 mata, dan bahkan dia tidak bisa menggunakan teknik bertarungnya. Lalu, apa yang bisa diandalkan Soyen untuk melawan teknik terlarang miliknya kali ini? Bahkan Soyen juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari 7 api suci meskipun dia telah mampu membentuk 7 simbol suci. Dewa jahat peringkat ke-7 sangat yakin bahwa pertarungan kali ini Soyen sejak awal memang ditakdirkan untuk gagal, dan teknik terlarang yang diciptakan oleh dewa jahat peringkat ke-7 Liu Hui itu bernama Cahaya Kesedihan, yang saat ini telah membentuk matahari besar dengan sinar yang sangat cerah. Apabila dia benar-benar melepaskan teknik terlarang ini, mungkin seluruh tempat yang luas dari dunia hantu akan hancur total. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya rencana apa yang dimiliki Soyen untuk melawan teknik terlarang Cahaya Kesedihan dari seorang dewa jahat peringkat ke-7 Liu Hui? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Gobrol.